Shalom, selamat pagi semua. Bersyukur pada pagi ini kita dapat memulai ibadah kita pada minggu ini. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita naikkan hormat kita, hormat bagi Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Ku
kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Menurut kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
Hai teman-teman sekalian, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur hari ini bisa mengikuti ibadah secara online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang boleh mempersiapkan hati kami, menolong kami agar kami bisa terbuka untuk diajar dan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai 15, dan ayatnya yang ke-24. Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-24, lalu jawab bangsa itu pada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, suatu hari saya membaca sebuah artikel yang berjudul, "Tidak ada pilihan yang salah, terima konsekuensi dari pilihanmu." Pernyataan ini menunjukkan kalau semua pilihan itu benar, asalkan seseorang siap dengan konsekuensinya. Sejujurnya saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut saya, tidak semua pilihan benar. Kalau kita hanya perlu memilih di antara hal-hal sepele yang tidak memiliki dampak buruk buat diri kita ataupun buat orang lain, maka tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Contoh teman-teman, kalau kita cuma perlu memilih antara baju biru dan baju hijau yang harus kita gunakan untuk pergi ke mall, tentu tidak ada yang salah dengan kedua pilihan tersebut. Pakai baju biru nggak ngaruh apa-apa, pakai baju hijau juga nggak ngaruh apa-apa. Namun kalau kita perlu memilih antara memakai masker dan tidak memakai masker ketika berada di tempat umum, tentu di antara kedua pilihan itu ada pilihan yang benar dan ada pilihan yang salah. Tidak memakai masker di tempat umum jelas merupakan pilihan yang salah, karena dengan tidak memakai masker, kita lebih gampang tertular virus corona, atau bahkan kita menularkan virus itu kepada orang lain jika tanpa kita sadari ternyata kita adalah OTG, orang tanpa gejala. Sebaliknya teman-teman, dengan memakai masker di tempat umum, kita itu telah mematuhi protokol kesehatan dan berupaya untuk mencegah penularan virus corona. Jadi memakai masker adalah pilihan yang benar ketika kita berada di tempat umum. Jika demikian adanya, maka ada yang disebut pilihan yang benar dan ada pilihan yang salah. Benar atau tidaknya pilihan kita tergantung pada konsekuensi atau dampak dari pilihan itu. Kalau pilihan itu memberikan dampak buruk bagi diri kita dan orang lain, jelas itu adalah pilihan yang salah. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, orang Israel juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Namun pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang besar karena menyangkut iman mereka. Dan ada dampak yang besar juga atas pilihan mereka. Yosua selaku pemimpin mereka meminta mereka membuat pilihan. Mau percaya dan beribadah kepada Allah atau kepada yang lain. Mau percaya dan beribadah kepada Allah atau yang lain. Nah, yang lain di sini adalah berhala-berhala. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15a yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Di sini Yosua itu seolah-olah berkata, kalau kamu nggak mau beribadah kepada Allah dan maunya beribadah kepada berhala, kamu pilih mau berhala yang mana? Yang disembah nenek moyang kamu atau berhala yang disembah oleh orang Amori? Teman-teman sekalian, nenek moyang bangsa Israel dulu, yaitu leluhurnya Abraham, juga adalah penyembah berhala. Dan orang Amori yang dulunya merupakan penduduk asli di tanah Kanaan juga merupakan penyembah berhala. Jadi, ada banyak pilihan berhala yang ada di sekitar bangsa Israel. Memang apa sih dampaknya kalau bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada Allah? Lalu apa dampaknya kalau bangsa Israel memilih beribadah kepada berhala? Sebelumnya, kita perlu tahu kalau dalam beribadah kepada Allah hanya ada pilihan setia atau tidak setia. Jadi, bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Allah sambil beribadah juga kepada berhala. Kalau hari ini mereka ingin beribadah kepada Allah, maka mereka mencari Allah. Kalau besok atau lusa mereka ingin beribadah kepada berhala, maka mereka pergi ke tempat penyembahan berhala. Tapi tidak bisa seperti itu. Berbeda halnya dengan penyembahan berhala. Jika bangsa Israel menyembah berhala, maka mereka bebas memilih mau menyembah berhala yang mana. Mau menyembah dewa matahari, mau menyembah dewa bulan, dewa hujan, dewa petir, ataupun dewa-dewa lainnya. Namun, jika mereka memilih beribadah kepada Allah, maka mereka harus hanya menyembah kepada Allah saja. Jika mereka hanya beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang yang setia. Tetapi jika mereka menyembah berhala, maka mereka itu tidak setia. Dan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh bangsa Israel jika mereka tidak setia kepada Allah. Jika bangsa Israel tidak setia kepada Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Allah pernah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Jika bangsa Israel setia, maka Allah akan memberkati kehidupan mereka. Tetapi jika bangsa Israel tidak setia, maka Allah akan menghukum mereka. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 23 ayat 15-16 berbunyi, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jika bangsa Israel ingin hidup dengan baik, ingin hidup dengan aman, serta ingin menikmati tanah perjanjian yang indah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, maka mereka harus setia kepada Allah. Firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15a tadi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kamu mau beribadah kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perkataan Yosua ini memberi kesan kalau terserah bangsa Israel deh mau memilih mana yang mereka suka. Kalau tidak mau beribadah pada Allah, silakan pilih berhala mana yang mereka ingin beribadah. Silakan pilih kepada berhala mana mereka ingin beribadah. Namun sesungguhnya Yosua tidak mau mereka sampai membuat pilihan yang salah seperti pendahulu-pendahulu mereka. Pendahulu-pendahulu bangsa Israel sebelumnya banyak membuat pilihan yang salah dengan menyembah berhala. Ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka melihat bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Lalu dengan gampangnya mereka juga terpengaruh dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka itu. Yosua maunya bangsa Israel itu belajar dari pengalaman leluhur mereka
yang telah gagal untuk setia kepada Allah, sehingga mereka dihukum oleh Allah. Di ayat 15b, tadi 15a, sekarang 15b, Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Perkataan Yosua ini menunjukkan keyakinan bahwa ini adalah pilihan yang benar, dan cuma ini nih pilihan yang benar. Mengapa Yosua bisa begitu mantap dengan pilihannya? Bahwa pilihannya adalah satu-satunya pilihan yang benar. Sebelum Yosua meminta bangsa Israel untuk memilih mau beribadah pada Allah atau beribadah kepada berhala, di ayat-ayat sebelumnya, jadi di ayat-ayat sebelum 14 dan 15 tadi, Yosua itu mengungkapkan siapa Allah dan apa yang telah Allah lakukan kepada bangsa Israel. Jadi, Yosua memilih untuk beribadah kepada Allah karena dia tahu siapa Allah itu dan dia tahu apa yang telah Allah lakukan kepada bangsanya. Sesungguhnya lewat perkataan Yosua tadi, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lewat perkataan ini, Yosua itu secara tidak langsung mengajak bangsa Israel untuk memilih yang tepat seperti dirinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya suka minum Yakult. Nah, Yakult ini adalah minuman yang sehat dan baik untuk pencernaan. Selain itu, rasanya juga enak, ada manis, asam begitu teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, barusan saya itu hanya menyampaikan kelebihan dan manfaat Yakult. Tapi secara tidak langsung saya juga berharap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mau mencobanya. Sama halnya dengan Yosua. Ketika Yosua mengungkapkan siapa Allah, apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, dan ketika Yosua mengungkapkan pilihannya untuk beribadah kepada Allah, Yosua juga berharap bangsa Israel akan mengikuti pilihannya. Ketika bangsa Israel diminta oleh Yosua untuk memilih antara beribadah kepada Allah atau kepada berhala, bangsa Israel yang diwakili oleh para pemimpin menyatakan pilihannya mereka. Mereka juga memilih beribadah kepada Allah. Alasan mereka memilih beribadah kepada Allah sama dengan alasannya Yosua. Mereka tahu siapa Allah dan mereka tahu apa yang telah Allah lakukan. Coba kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mengeluarkan bangsa Israel dari tempat perbudakan. Allah juga telah melindungi mereka sepanjang perjalanan dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Allah juga menuntun mereka sampai mereka tiba di tanah perjanjian dan mereka bisa menikmati hasil tanah di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan sampai ke tanah perjanjian semuanya adalah kisah tentang pertolongan Allah bagi mereka. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Saudara, pada ibadah siswa yang terakhir ini, saya juga mau mengajak kita semua untuk memikirkan kembali tentang pilihan kita berkaitan dengan iman kita. Bahkan saya mau mendorong setiap kita untuk mengikuti pilihannya Yosua, yaitu beribadah kepada Allah dengan setia. Walaupun ketika kita memilih untuk beribadah dan percaya kepada Allah, hidup kita tidak selalu lancar, masalah tidak langsung selesai, jalan keluar atas masalah tidak langsung terlihat, sakit penyakit juga tidak langsung sembuh. Namun, jika kita memilih untuk percaya dan beribadah kepada Allah, maka Allah akan menolong kita, menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Seperti yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel, menolong mereka, menyertai hidup mereka.
Bahkan jika kita memilih untuk percaya dan beribadah pada Allah, masa depan kita terjamin di dalam kekekalan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita buat pilihan untuk beribadah dan untuk percaya kepada Allah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengarkan. Yosua dan bangsa Israel sudah membuat pilihan untuk beribadah kepada Allah dengan setia. Tuhan, tolonglah kami juga untuk membuat pilihan yang tepat berkaitan dengan iman kami. Tolonglah kami agar kami juga boleh membuka hati kami untuk percaya dan beribadah pada Allah dengan setia. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.